Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsiran. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Al-hadis amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para ibu nyai, para ustazah, wabil khusus dumateng Ibu Nyai Mahmudah, Ibu Nyai Halimatus Sa'diyah, Yai Arif lan keluarga, para santri, bukan santriwati, santri putri dan santri putra yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, para undangan yang insya Allah dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayah kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir dalam acara peringatan Maulidul Rasul atau peringatan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madrasah Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan kerawan panjenengan di tempat ini akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk bekal kita di kehidupan di akhirat nanti. Amin amin Allahumma amin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di majlis yang penuh barokah dan maghfirah ini kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ada bapaknya nih, sembunyi-sembunyi di sana. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh ketua panitia bahwasannya ada hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada lagi, huduru majlisil ilmi khairum min alfi sholatin. Menghadiri majlis taklim itu lebih utama dari sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan panjenengan yang hadir di sini
oleh Allah diparingi pahala yang luar biasa karena pahalanya melebihi dari sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita hari ini mengadakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW agar supaya kita semua lebih cintanya kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah luar biasa. Nih, buktinya nopo, selalu kita membaca sholawat. Apalagi di sini Baitul Ma'mur niki, nih. Baitul Ma'mur itu setiap nopo, setiap ahad ada sholawatan alhamdulillah. Panjenengan rugi kalau tidak bisa hadir berkumpul di sini. Nanti kalau kita banyak membacanya sholawat kepada Nabi, insya Allah bisa kumpul dengan Nabi di surganya Allah. Man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mau menghidup-hidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka besok akan berkumpul di surganya Allah. Dan kita kalau selalu membaca sholawat kepada Nabi juga insya Allah akan bertemu dengan beliau, akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini kita berkumpul di masjid ini, di musola ini adalah dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah. Kalau tempat ini katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan beliau ini adalah pimpinan ahli makrifat dalam kitab wasilahnya yang berbunyi seperti ini. Apabila ada tempat, entah itu masjid, musola, rumah atau lapangan, digunakan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka malaikat ini turun di tengah-tengah kita dan memberikan rahmat kepada kita semua. Allah yang akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan juga ada lagi keistimewaan, yaitu Allah akan mengangkat, menghilangkan penyakit, musibah, wabah dan lain sebagainya. Inilah keutamaan fadilah dari memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ada cerita itu ada seorang penjual es lilin. Nah, penjual es lilin ini keliling kemana-mana, tidak laku. Terus kemudian kok ada rame-rame, oh di dalamnya Nyai Mahmuda ternyata ada peringatan Maulid Nabi. Ketika waktu itu siang mungkin dia jual esnya. Terus kemudian kalau malam esnya tidak laku ya. Siang itu kemudian si penjual es tadi terus keliling, banyak anak kecil yang membeli es itu. Kemudian habis. Akhirnya dalam hatinya si penjual es, oh kalau seperti ini, kalau ada peringatan Maulid Nabi yang lain, aku akan cari, aku akan membuat es yang lebih banyak, dan aku akan cari tempat-tempat untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Akhirnya keliling semuanya. Terus kemudian begitu orang ini masuk ke dalam majelis itu, kok ada si penjual es ini mendengarkan tausiah. Kemudian setelah mendengarkan tausiah, kemudian si penjual es ini kerentak dalam hati, nanti kalau laba saya itu banyak, saya niat akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar sendiri di rumah saya sendiri. Padahal orang ini tidak mampu karena jual es. Kemudian akhirnya labanya banyak, sungguh Allah pasti mendengar
benar kalimat atau niat dari orang tersebut. Akhirnya begitu si penjual es tadi membuat acara dengan membuat berkat atau kue dan lain sebagainya. Terus kemudian diundanglah tetangganya. Kebetulan tetangganya itu mungkin orangnya kaya-kaya, sehingga tidak percaya si membuat acara mulutan paling kok dikai air tok misalkan. Artinya seperti itu hatinya yang si tetangga tadi. Begitu undangan sudah beredar, akhirnya si penjual es ini menunggu-nunggu. Mana ya kok gak datang-datang? Tonggoku sing iki gak datang, yang ini gak datang, kemana ini ya? Terus akhirnya sholawatan sendiri, membaca sholawat serat malam ya Nabi. Kemudian ada orang berbondong-bondong memakai baju putih, jubah putih, orangnya tampan-tampan, harum baunya, kumpul di situ, akhirnya kumpul bersama-sama orang yang penjual es tadi dengan membaca sholawat Nabi. Ikut bersama-sama membaca sholawat Nabi. Setelah berkat tadi dibagikan, setelah selesai doa, berkat tadi dibagikan kepada orang yang hadir yang tidak dikenal tadi. Akhirnya si orang-orang tadi, si tamu yang pakai putih-putih tadi menyatakan bahwa sudah berkat ini kasihkan kepada tetanggamu yang tidak hadir, tolong dibagikan. Nah, setelah itu pulang si tamu tadi yang memakai baju putih. Akhirnya di situ kemudian bertanya-tanya si punya rumah tadi, si penjual es tadi. Begitu si pulang semuanya terus dibagikan kepada tetangganya. Ternyata subhanallah isinya bukan berkat lagi, tapi isinya adalah isi yang berharga sekali. Entah itu emas, entah itu dirham, entah itu zaman dulu pakai apa mungkin uang dan lain sebagainya. Nah, begitulah keberkahan dari kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di balik itu ternyata banyak sekali keberkahan yang terjadi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya peristiwa itu sehingga kita semua berupaya. Karena apa? Orang yang mengadakan peringatan Maulid Nabi ini hakikatnya adalah mengundang Rasulullah SAW, tapi panjenengan tidak kelihatan karena terlalu banyak dosa kita, sehingga kita tidak melihat yang namanya rohnya Rasulullah ini hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya tadi ada yang qiraat bunyinya ya ayyuhalladzina amanu amanu dzkuru wa dzikran katsira. Alhamdulillah, di situ Ibu kita disebut oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, katanya Allah, ya ayyuhalladzina amanu, panjenengan kan beriman ya. Nah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kitab Allah, beriman kepada siapa lagi? Rasul Allah, kepada hari kiamat, qadha dan qadar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bacalah tasbih. Napa tasbih itu? Subhanallah, dari pagi sampai sore, atau di waktu pagi dan sore, di waktu sore dan pagi. Nah, untuk apa itu? Ya, untuk supaya orang yang membaca tasbih, tahmid kepada Allah itu nanti akan diberi rahmat oleh Allah, dan malaikat nanti akan memohonkan ampunan untuk kita semua supaya
Allah itu bisa mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke terang beneran. Berarti kalau panjenengan zikir kepada Allah yang mungkin galau, mungkin utang gak mari-mari nyaur gak selesai, habis ini utang lagi, insya Allah akan diberi kemudahan untuk bisa mengembalikan uang tersebut dengan banyaknya berzikir. Panjenengan kan berzikir bersolawat setiap ahad, insya Allah yakin yakinnya bahwa Allah itu akan memberikan dari kegelapan menuju ke terang beneran, dari kegalauan menuju ke kebahagiaan. Itu adalah janji Allah. Amin Allahumma amin. Nah, ada lagi bahwasanya Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kalau panjenengan kumpul di majelis yang seperti ini, maka malaikat itu turun, Ibu. Turun, kemudian melebarkan sayapnya, terus kemudian merangkul panjenengan semua, asalkan tidak ada yang namanya pergunjingan, dengki, iri, hasud dan lain sebagainya. Itu nanti akan dirangkul oleh para malaikat. Malaikat memohonkan ampunan kepada panjenengan, kemudian setelah buyar ini kembali kepada rumahnya masing-masing, malaikat juga naik ke atas memohonkan hajat panjenengan itu nopo. Nah, berarti kalau kumpul di sini jangan galau. Apa hajat panjenengan itu tolong disampaikan kepada Allah. Mumpung di sini banyak malaikat yang hadir di sini. Amin Allahumma amin. Itu adalah manfaat dari perkumpulan atau jam'iyah yang dilaksanakan oleh Ibu Nyai Mahmudah, yang dikoordinir, yang dikumpulkan oleh beliaunya. Mudah-mudahan beliau oleh Allah dibarengi sehat walafiat, keluarganya bisa terus berjuang untuk mensyiarkan agama Islam lewat jam'iyah-jam'iyah seperti ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, ini adalah termasuk kita itu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena beliaulah kita tahu mana itu yang haram dan mana itu yang halal. Syariat tahu ada berapa hukum, tahu kita dengan adanya itu. Allah juga mengirimkan wahyunya kepada Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau orang fikih biasa ini mabadi fikih ada berapa hukum Islam itu? 5, ada 5. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan malah 7. Iroi termasuk syubhat, termasuk tidak termasuk yang harus kita hindari atau kita jangan sampai kita lakukan. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Makruh aja, meskipun makruh tetap harus sekuat tenaga untuk bisa menyingkirkan tidak kita lakukan. Contohnya nopo makruh nih Bu? Terus boten berkumur, makan petik, merokok, itu kan bau-bau yang tidak enak, nah itu makruh. Kalau panjenengan melaksanakan itu, segera dibersihkan, segera dihadkan. Dan kalau bisa tidak dilakukan itu, nah mubah itu apa? Seperti kita sedang melihat televisi misalkan, kan televisi yang sekiranya itu termasuk mubah sebetulnya. Tetapi kalau ternyata kalau panjenengan melihat televisi itu menjadikan panjenengan tidak tahajud, nantinya akan menjadi haram. Mubah itu bila dikerjakan tidak dapat apa-apa, bila ditinggalkan juga tidak
apa-apa. Melihat televisi pun juga seperti itu. Tapi kalau akhirnya menjadikan panjenengan tidak melakukan kegiatan yang baik, maka menjadi tidak baik, muroi istilahnya. Kalau orang-orang yang sufi tidak mau melihat seperti itu yang tidak ada manfaatnya. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah panjenengan termasuk ini yang banyak kan ibunya biasa punya. Nek nopo peringatan Maulid Nabi itu yang mengadakan itu kebanyakan ibu. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu mengangkat derajat ibu itu setinggi-tingginya. Amin. Wonten napa teng mriku nggih niku setunggal hadis Rasul. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Napa? Surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan bapak. Nggih, tapi ibu katanya umi. Siapa yang harus digauli kita? Siapa yang harus kita perbaiki pergaulannya dengan doa, dengan dan sebagainya? Siapa? Ibu sampai 3 kali baru. Nah, itulah keistimewaan ibu. Kemudian ada lagi al-mar'atu imadul bilad, fa in soluhat fa soluhat, fa in fasadat fa fasadat, kata Rasul. Al-mar'atu imadul bilad, panjenengan termasuk orang perempuan ini adalah tiangnya agama, tiangnya negara, bukan tiangnya agama, tiangnya negara. Apabila orang perempuannya itu baik, maka negaranya akan baik. Kalau perempuannya itu jelek, maka negara pun jelek. Nopo contohnya, misal di rumah si A ada anak putri, ada anaknya putra, terus dididik oleh si orang solihah. Tentunya nanti didikannya orang solihah ini akan mengeluarkan anak-anak yang baik, baik itu akhlaknya, ibadahnya dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau di situ ada rumah yang dimana ada anak laki-laki dan anak perempuan, kok ibunya ini tidak menghiraukan sama sekali dengan adanya pendidikan agama utamanya, maka anak ini menjadi apa? Tidak baik. Dan kalau anak tidak baik, maka seluruh desa ini akan tercemari oleh anak yang tidak baik karena keluar dari ibu yang tidak mau mendidik putra putrinya dengan baik. Oleh sebab itu, al-mar'atu imadul bilad, fa in soluhat fa soluhat, fa in fasadat fa fasadat. Nah, padahal ketika waktu Rasulullah belum lahir, itu ada anak perempuan yang dilahirkan dibunuh, dipendem mati, hidup-hidupan, dikubur hidup-hidup. Nah, ini kan termasuk jahil, namanya zaman jahiliyah, jahil akalnya, karena seorang ibu yang akan mendidik, yang akan mengandung, yang akan menyusui, merawat, kok dibunuh, maka termasuk zaman jahiliyah waktu Nabi Muhammad belum lahir. Ada lagi ketika waktu Nabi Muhammad belum lahir, semua orang Mekah itu menyembah yang namanya batu itu disembah. Jahil atau bukan? Jahil. Banyak itu kejadian seperti itu. Begitu Rasulullah lahir, alhamdulillah. Begitu Nabi Muhammad lahir, lalu kemudian usia berapa Nabi Muhammad menerima wahyu, Bu? 40 tahun nih. Nabi Muhammad begitu usia 40 tahun menerima wahyu, menyampaikan semua ajaran-ajaran Allah, maka menjadilah negara yang baik, yaitu negara yang Islam agamanya. Berarti nopo sing jenenge Islam niku panjenengan Islam nggih
Islam itu apa sih? Tengah badil pakai ini wonten. Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dasarnya apa? Dasar Islam itu ada berapa? Dasar Islam itu juga di madhab fikih, Bu. Dasar Islam itu ada 4. 1. Al-Quran, dasarnya. 2. Hadis. 3. Ijma'. 4. Qiyas. Lah, orang Islam ini harus tahu apa sih sakjane Islam. Oh, ternyata ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang harus kita ikuti perintahnya dan kita jauhi semua larangannya. Larangan, kemudian ajaran, perintah, semua itu ada di dalam Al-Quran dan hadis. Hadis itu apa? Kan wonten biasa nggih anak tekan tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqah, senyummu itu di hadapan temanmu itu sedekah, itu adalah hadis Rasulullah. Hadis itu berarti apa, Bu? Ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis. Kalau Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, balik lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah niki ibu adalah manusia yang luar biasa. Tidak seperti kita semua. Lahir saja dalam keadaan suci, sudah dikhitan, kemudian bercela dalam keadaan sujud kepada Allah. Berarti manusia nopo niku luar biasa. Pantas kalau kelahirannya itu dirayakan oleh seluruh umat sedunia. Alhamdulillah kita ikut merayakan kelahiran Rasulullah. Nopo kok mboten wafate sing dia? Yen ulama biasanya haul. Kalau kita tidak, kelahirannya, karena kelahirannya ini adalah membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua alam. Tidak pandang bulu, tidak hanya orang Islam saja, semuanya akan mendapatkan rahmat. Nah, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah panjenengan semua bisa sabar mendengarkan ngaji, niat ngaji, Bu, niat ngaji. Mudah-mudahan dengan hadirnya panjenengan ini nanti akan dinilai oleh Allah melebihi dari sholat sunnah 1000 rakaat pagi. Sampun niat tahu yang badhe tindak tempat peringatan Maulid Nabi. Sampun nggih. Nah, diulang lagi monggo niat kali kula. Nggih, niate ya apa niate? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdurul maulidi. Mislama nawabihi. Aslafunas solihun. Wabiniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wabiniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah
wal qurbi ilallah والقرب إلى الله wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم wa aslafina sholihin. وأسلافنا الصالحين. Di dalam hati niatnya saya niat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sebagaimana niatnya para pendahulu kami yang soleh, dan niat mengagungkan hari kelahiran Nabi, niat menambah kemantapan iman dan ketakwaan serta rasa cinta dan kedekatan kepada Allah dan Rasulnya dan para leluhur dan kepada leluhur kami. Amin Allahumma amin. Masalah ibu, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niatnya niku wau panjenengan. Kalau anak santri ditulis. Ini kan betul buku. Betul. Betul pulpen. Betul apa-apa ditulis di sudur. Lapis syukur. Di sudur, ditulis di dalam dada atau hati, kemudian tidak di sutur, tidak di kertas. Ibu-ibu yang kami hormati, monggo sareng-sareng maos istighfar langkung rumiyin nggih. Kersane panjenengan sedaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diakui atau tidak diakui, kita itu sebagai manusia sering berbuat kesalahan. Baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Kita juga sering berbuat dosa, maksiat, kesalahan, baik itu kesalahan disengaja maupun tidak. Oleh sebab itu, monggo sareng-sareng mau istighfar ini, terus nanti dilanjutkan lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia tunduk padanya. Namun siapa dunia tujuannya, diperbudak dunia sampai akhir masa. Diperbudak dunia sampai akhir masa.
ووفقني عملا صالحا. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap dan kata kita, tiada dan luput satu pun jua. Allah takkan lupa selama-lamanya, Allah takkan lupa selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Allah pengampun, penerima taubat, walaupun dosa kita sepenuh jagat. Walau wahai sahabat, cepatlah bertaubat, karena ajal kian mendekat, karena ajal kian mendekat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Memang Ibu, kadang kita itu seringkali membesarkan orang yang ternyata orang itu rendah di hadapan Allah. Kadang disanjung-sanjung, tapi ternyata orang itu rendah di hadapan Allah. Sebaliknya, kita sering pula kita itu merendahkan orang yang sebetulnya orang itu ternyata tinggi mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa sih orang yang bertakwa? Yaitu orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, manusia itu terbagi menjadi 4, Ibu. Yang pertama adalah manusia yang bahagia hidupnya di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Cita-cita sinten niku? Panjenengan sedaya kula nggih. Nah, selalu membaca doa napa sabu jagat istilah nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu selalu kita baca doa itu karena itu adalah warisan dari Rasulullah. Kalau sudah tidak usah baca apa-apa, sudah doa sapu jagat itu saja ya kalian baca, karena nantinya bisa menjadi bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Kepingin sedaya kaya ngoten. Tapi ada terbagi menjadi 4. Yang kedua, ada manusia itu bahagia di dunia tapi tidak bahagia di akhirat. Ada lagi yang ketiga, manusia bahagia di akhirat tapi di dunia tidak bahagia. Cuma sebentar, paling lama cuma 80 tahun. Kemarin yang sama yang cuma 60 tahun. Kadang ibu pun jadi kan usia pinter konten 170 ribu. Alhamdulillah bonusnya kathah nih harus bersyukur kepada Allah. Man khairun nas man tola umruhu
wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Siapa sebaik-baik manusia adalah manusia yang diparingi panjang umurnya, semakin baik, semakin dekat kepada Allah. Semakin panjang usianya, semakin tahajudnya, semakin nopo istiqomah. Sholat duhanya istiqomah, sholat hajat, sholat tasbih man Jumat mawon kesel kekuatan iku maca tasbih 100 sih. Tapi nek panjenengan sehat, boten pusing, boten perutnya boten sakit, monggo supaya nopo usia yang sehat ini berarti manfaat kalau bisa panjenengan gunakan dengan sebaik-baiknya. Nih kesempatan tidak ada, kembali lagi kesempatan itu. Kemudian yang terakhir, ada orang yang di dunia tidak bahagia, di akhirat pun juga tidak bahagia. TKP menyebut naudzubillahi dari mudah-mudahan tidak ada di niki pun di dalam Kalimantan nggih. Muga-muga sing nomor setunggal mau bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barokah menghadiri majlis sholawat. Jadi kan kalau mau sholawat sedinten pinten Bu, pinten sedinten. Meskipun tambah majlis misalkan 100 kula paringi semerat. Yen mau sholawat ping 100 berarti di sini ada man sholla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah sab'ina li akhirah wa salasina minha. Ngoten. Sing sinten setiap harine mau sholawat ping 100 ngoten, maka Allah akan memberikan atau memenuhi hajatnya yang 70 diberikan di akhirat, yang 30 selebihnya pinten Bu? 70 dikurangi 3 berarti 30 ya. Yang 30 nanti diberikan di sini di dunia. Loh kok akan di akhirat yo? Jenengan pengen sing pundi, di akhirat apa yang dunia? Akhirat. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan, hajat panjenengan akan diijabahi, tercapai cita-cita panjenengan itu, yang 30 di dunia, yang 70 nanti diberikan di akhirat. Tapi kalau panjenengan itu nanti membaca sholawatnya itu 1000 kali dalam satu hari, sebentar kok Bu, 10 putaran tasbih nggih, mantun sholat subuh, terus rada cereng titik surup, terus sholat surup mboten edo kok niku dilampahi nggih, asalkan istiqomah insyaallah. Niki wonten hadise ngeten, man sholla alayya fi yaumin alfa sholatin lam yamut hatta yubasyaru bihi al jannah. Alhamdulillah. Artinya ngeten, sinten sing mau sholawat 1000 kali setiap harinya, maka tidak akan meninggal sebelum dijanjikan untuk surga. Leres Nyai elok niku sedo mesem lho, berarti niku tondo-tondone pun diketokaken, ditayangaken teng TV kok jenengan ningali ikatan cinta niku lho. Masyaallah diceluk iku lho mboten kepikiran. Kula nyeluk anak kula dini ternyata asik melihat niku napa Andin kali seperti Mas Al ngoten ngaran iki. Terus nopo ya Allah ya kula niku. Nah, kaya ngoten niku. Nggih, Nyai elok niku sedo mesem. Ya Allah, berarti niku pun diketokaken. Pun diketokaken jenenge surganya Allah. Akhire mesem. Beliaunya memang istiqomah membaca sholawat 1000 kali dalam satu hari. Jadi yang kepingin monggo mulai bijak niat ya, mulai bijak cinta moco sholawat aku dari bapak itu nih kayak nopo biasa moco sholawat mari dari apa nih mau tani mau moco sholawat saya sih pak sih boten damelaken iki kali mau sholawat sakit ngene mas
saged kecuali mau Yasin, Tabarok, Ar-Rahman, Waqiah. Itu saja yang hafal, mungkin yang lainnya tidak hafal. Jadi alhamdulillah jenengan harus mendahulukan kewajibannya sebagai seorang istri. Pun galak-galak kan bojone Bu panjenengan nggih. Pun galak-galak saestu. Golek swargane iki tiyang jalan kaya kula niki pun rondo pun ditinggal. Jomblo jadi orang. Jomblo aku enggak. Alhamdulillah nggih. Nah, nek pun ditinggal matekane sing jalan kali ketune boten saged melayani suami dengan semaksimal mungkin. Cari pahala dari suami panjenengan nggih. Nah, kadang-kadang niku lho Bu. Nyuci niku nek tiyang sing pinter sing cerdas. Wis sakekno pembantu. Wis sak cukup dhewe. Apa maneh dalemane bapake sak ombah dhewe aku golek swargane. Dalam saking suami. Kalau orang-orang istri, kalau yang laki harus dari ke orang tuanya. Orang tuanya harus dihormati, cari jalan untuk menuju surga itu lewat orang tuanya. Maksudnya gitu ya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi kekuatan lahir dan batin untuk bisa menjalankan semua syariat Allah dan bisa menjauhi semua larangan Allah. Kirang setunggal hadis ngeten, innallaha ja'ala bani adama ala samaniyati khisalin. Sesungguhnya Allah itu menjadikan anak cucu Nabi Adam itu terbagi menjadi 8. Yang 4 itu katanya ahli surga. Yang 4 kiri kula kan kiri nggih tangannya nggih. Itu berarti ahli neraka. Yang ini ahli surga. Kepingin semerat ya dengan ya apa ciri-cirinya ahli surga yang 4 ini? Kepingin nggih. Innallaha ja'ala bani adama ala samaniyati khisalin. Jadi sesungguhnya anak cucu Nabi Adam itu terbagi menjadi 8, yang 4 ahli surga, yang 4 ahli neraka. Selain ibadah nih, yang pertama adalah orang-orang yang mempunyai wajhun malihun. Nopo wajah yang selalu senyum. Senyum itu awet muda Bu, empun jenengan nggak punya uang wis promo kok ape diuncalon ape Masya Allah. Ini tambah cepet tua nggih. Apa maneh pakai budak-budak sing kaya zaman sakniki nggih. Sepo-sepo iki wis ana wis cepet sepo tambah marahe tingkat tinggi ya Allah. La ta'udu wa la jannah. Janganlah marah bagimu surga. Pancen kula niki guru TK Bu. Nah, seperti itulah kita itu kalau melihat orang, oh itu loh sering senyum dalam hati, tapi jangan yo jeng dijal itu tahu aneh, jeng dijal itu gak tahu senyum. Oh no, dalam hati mawar kok. Alhamdulillah aku termasuk wong sing ahli senyum. Muga-muga aku ahli swarga. Selain ibadah, selain melaksanakan semua syariat Allah, itu ada 4 ini yang ahli surga itu tanda-tandanya ini mau wajhun malihun. Yang kedua nopo lisanun fasihun, lesan yang fasih. Fasih ini banyak artinya. Ada fasih dalam melafalkan Al-Quran, melafalkan hadis, itu tanda-tanda ahli surga. Ada lagi fasih dalam ucapan. Setiap ucapan nasihat, bukan mencemooh, bukan provokator, bukan fitnah, bukan menghasut, bukan mempergunjing. Lesan yang selalu misalkan kengken mimpin boten saged tapi milono koncone Masya Allah. Itu termasuk bukan lesan yang fasih, tapi lesan yang objek. Nah, ciri-ciri ahli surga
kedua tadi lisan yang bagus, yang fasih. Fasih itu artinya bagus dalam melanturkan Al-Quran, hadis, tiba wow, lagu-lagu terus kemudian tutur kata yang indah ke suami, ke orang tua, ke anak sayang. Man la yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi maka tidak akan disayang oleh yang di atas. Maka sesama tetangga, sesama saudara, sesama jamiah harus saling sayang menyayangi. Nggih. Pinter wene sibuk ngalah. Mumpun kuti ya nafsu. Nafsu itu nek pun dituruti masyaallah. Nggih. Terus kemudian yang ketiga, ahli surga itu tandanya qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, diparingi pertama nggih gajian nggih, sing gajian iki. Gajian kok utangnya iku mapan operasi Bapak ini. Tarene cuma 1 sen. Ya apa sih Pak? 1 sen. Tadi kalau kena itu. Oh, paling baik kan yo iso sebulan. Betul, sama telepon Bu, betul San. Nggih, sing syukur alhamdulillah. Bapak udah 1 sen. Muga-muga barokah Pak. Muga-muga Pak engko oleh rezeki maneh, kali sehat gak loro. Nonton nuwun nang Gusti Allah, pun dikiloaken bapak akhirnya bingung. Akhirnya stroke. Terus ya napa nek stroke nggih. Nah, makanya kita harus hati-hati, harus benar-benar kita tahan hati kita. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Masih boten gadah yotro Bu, nek sehat Masya Allah sugih. Nggih. Tapi nggak mungkin Allah itu membiarkan hambanya tidak makan, itu tidak mungkin. Ada orang yang pernah mencoba itu ngeten. Aku pingin roh dari ini Allah itu memberi rezeki pada hambanya ke semuanya. Coba aku tak uzlah yang topo napa niku kaya guwa topo yang sampai beberapa hari gerimis hujan. Begitu gerimis hujan, ada orang jualan kayak beli jawa itu loh, nyinyok nang gini gua niku. Terus kemudian ono opo ibu sampean putra itu nggak bakal payu wis Pak sampean wis Pak. Loh itu tandane rezekine dugi lewat nopo? Beli percaya akhirnya oh iya ternyata betul. Allah itu memberikan rezeki kepada hambanya semuanya tidak pandang bulu. Cecek malah dulu bisa golek rezeki, golek nyamuk berdi. Apa mana kumro sing duwe angka, duwe tangan, duwe sikil nggih, duwe apa niku lesan dan lain sebagainya pasti diparingi rezeki saking Allah. Yang keempat adalah terakhir ya, yadun sakhiyun, tangan yang dermawan. Tangan yang dermawan ini angel buat dilatih dari kecil. Sosial apa boleh istilahnya deh, tanggap. Tangan yang tanggap, tangan yang sosial. Oh, ono pengajian Nyai Mahmuda katanya ngadakan kegiatan, aku tak nyumbang aku. Nggih, tak nyumbang man anfaqo dirhaman. Napa? Katanya sahabat itu mengatakan, sinten sing maringi infak 1 dirham untuk keperluan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang menghidup-hidupkan Islam, dan seperti pahalanya orang yang mati di dalam perang Badar dan Hunain, dan seperti pahalanya adalah tidak akan keluar dari dunia kecuali dengan membawa iman. Nah itu loh. Kalau kita itu memberi infak untuk kegiatan peringatan Nabi besar Muhammad SAW.
Masya Allah, rezeki panjenengan itu di Gusti Allah. Kembalikan lagi kepada Allah biar ketemu nantinya. Oh, rezekiku tadi dipakai untuk kegiatan mensyiarkan agama Islam. Nanti akan ketemu, akan menyelamatkan kita. Yang jenengan dahar sate gulai masuk ke budi sate tempe. Masya Allah, nah itu. Jadi kita harus sadar, jangan sampai tangan kita itu tidak dermawan. Sebaliknya, kalau kita itu menjadi orang yang wajahnya bersengut terus kayak ngomong intan gitu, makan terus. Sudah, aku dengan. Niku ngoten kayak ngomong intan. Lah itu namanya wajhun abisun, wajah yang selalu tidak tersenyum, bersemut. Senang apa mboten niku Masya Allah, ngoten nyanyi boten sedoyo senyum kula ngriki langsung senyum sedoyo. Alhamdulillah. Itu tanda-tandanya ahli surga. Allahumma amin. Lesan yang jelek ibu wonten iki nggih. Sedoyo sae-sae dipimpin Pak Muda. Nanti dengan misalkan minggu diluruskan malih, dipenekaken malih ngoten. Kalaupun saya itu hati yang keras, sebaliknya wau keras. Dengan pulang dari sini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada bekasnya. Itu berarti hatinya keras. Kenapa kok keras hatinya? Karena tidak diberi konsumsi setiap harinya, sehingga keras hatinya. Bu, jangan punya jasad harus dikasih konsumsi apa betul? Harus. Dahar, minum yang bergizi, buah-buahan, anggur, anggur apa Bu? Terus kemudian kalau yang namanya roh, nanti hatinya bisa luluh. Itu roh, itu namanya konsumsinya. Roh ini adalah nasihat, Al-Quran, zikir kepada Allah, sholawat, maka rohnya akan sehat. Kalau sehat, nyambung ke Allah. Nek panjenengan kaji di pondok, ngertos, oh aku kaki di pondoknya Allah. Pesennya putra-putranya. Nah, aku kok tuh mau apa? Niku berarti rohnya itu nyambung kepada Allah, karena selalu diisi rohnya. Kalau tidak pernah diisi, mati. Boten nyambung kali Allah. Masih denjing kajine meninggal boten semerap. Enak mawon tumbas sate, tumbas soto, tumbas nopo, ningali ikatan cinta dan sebagainya. Nah itulah. Nah, makanya panjenengan untuk mempunyai kesempatan untuk berkumpul di sini untuk mengisi roh panjenengan agar supaya nyambung kepada Al-Khaliq yang menciptakan panjenengan. Yang menciptakan panjenengan. Kalau panjenengan tidak punya jasad, kalau panjenengan tidak punya roh, maka jasad itu tidak ada hidup, tidak ada fungsinya lagi. Bukan dinamakan mbak lagi, bukan dinamakan jeng lagi, tapi apa? Mayit atau almarhum. Betul orang yang nyarangi lenggang mati paling dengan. Nopo mana sing ajrian boten purun, nyekel mawon boten purun. Nopo mana sing niku sing boten purun. Ayah aku nek merawat nek markus budal jenazahe wedi aku. Polai nopo rohi sampun lepas saka jasate. Rohi dipundhut teng Allah. Niki mungkin jasate iki mau mungkin hancur. Nek pun hancur, hanya rohnya. Roh ini nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Yang berkata adalah rohnya kepada Allah itu. Napa yas'aluna ta'anil ruh kulir ruhi. Roh itu kita tidak ada yang tahu, Ibu. Kapan akan dipundhut lagi kepada oleh Allah. Jadi kita berharap dengan berkumpul di sini dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, harapan kita semoga kita semua nanti meninggalnya atau wafatnya dalam keadaan husnul
khotimah. Itu yang dikejar oleh kita semuanya. Kumpul dimanapun itu adalah tujuan kita adalah agar supaya husnul khotimah. Kula nyuwun pangestu panjenengan, mudah-mudahan kula kali panjenengan semua sedaya lan ibunya ini sedaya diparingi sehat wal afiat, diparingi tawil umur fi taatillah, diparingi rezeki yang halal, thayyibah yang barokah, sehingga panjenengan bisa berjuang untuk mensiarkan agama Islam. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan misalkan ada tutur kata kami yang kurang sopan, kurang berkenan di hati panjenengan, kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Kula asline Pasuruan, kasar Surabayaan, nggih, dadi boten saged alus, dadi sanes basa alus kula. Nggih, sanes basa alus. Nggih, Mas. Wonten mawon kula akhiri dengan ucapan al-'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalian doaku. Monggo bareng-bareng bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tawadhu, mengangkat tangan kita. Mudah-mudahan doa yang kami pimpin ini yang diamini oleh panjenengan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun sewu, amin itu ada ilmunya, karena kalau cuman amin itu aman, artinya kalau amin itu adalah memohon keamanan. Kalau yang namanya amin alif pendek nih, maka itu dapat dipercaya nih. Amin. Amin alnya pendek tapi minnya panjang, dapat dipercaya. Al-amin, Rasulullah al-amin. Kemudian yang terakhir yang betul adalah amin, istajib doa'ana, kabulkan ya Allah doa kami. Jadi ada ilmunya amin itu. Nah, terus di sini leres amin, bukan amin, 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 masya Allah. Atau amin, tidak, tapi monggo dibetulkan untuk menjawab ini. Tangannya diangkat lurus dada. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafus sholih wa liqadha ya hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah li ridha wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ridha wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il
ونور الأبصار وضيائها وعود الأرواح وإدائها وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا مقبولا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اختم لنا بالإيمان وأمتنا على دين الإسلام وألحقنا بالصالحين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا بيت المعمور من أهل العلم وأهل الخير، من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل الجنة. واجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيقظ قلوب العلماء والمسلمين والمسلمات من نوم غفلتهم العميق واهدهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم أحي جمعيتنا جمعية العلماء حياة طيبة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش وسوء لعلهم يتقون. اللهم سلمنا سلم ديننا سلم أجسادنا سلم أموالنا سلم أعمالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا في قلوبنا، اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم بارك لنا في تلاميذنا، اللهم بارك لنا في مدرستنا، اللهم بارك لنا في معهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجتهدا في الخيرات إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
إلي المؤمنين